Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 216 BG Endeni Suruhan. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada hari ini diambil dari titah pertama beserta dengan maksudnya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 224 Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Musik. Mari kita memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita yang tertulis di Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 213 Lasma Roham. Musik. Masih
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu nomor 200, O Ali Yesus Tuhanku. Musik. Pagi adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Ayo, siapkan hati dan pikirannya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan juga Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti doa ama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberkati kami, dan kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ama mau bertanya untuk adik-adik sekolah minggu, coba siapa di sini yang pernah menabur atau menanam bibit buah-buahan atau sayur-sayuran? Gimana hasilnya? Baik atau tidak? Atau bahkan gak tumbuh? Lalu adik-adik mau tahu nggak gimana caranya menanam benih yang baik? Dalam Alkitab ada loh diceritakan bagaimana menanam benih yang baik, yaitu apa yang harus disediakan dan apa yang harus dipersiapkan. Cerita Tuhan Yesus tentang seorang penabur, yaitu yang tertulis di Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi Ama akan membacakan untuk kita di ayat yang ke-9. Tapi nanti adik-adik sekolah minggu semua baca di rumah ya. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 9, begini firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak
Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang terjatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh dan karena langsung dipijak-pijak oleh orang-orang dan sebagiannya lagi dimakan oleh burung. Dan tanpa disadari seorang penabur itu, ada juga benihnya yang lain yang jatuh di tanah berbatuan. Benih itu tumbuh, namun karena terlalu sedikit sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati karena kekurangan air. Dan seketika itu juga ada juga benih yang jatuh di mana yo? Di semak berduri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya mulai menjepit dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan akhirnya mati juga. Tetapi ketika seorang penabur tersebut sampai di ladangnya, diletakkanlah benih itu di tanah yang subur dan bersih dari batu-batu maupun semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah yang banyak. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita Tuhan Yesus kita bisa tahu cara menanam benih yang baik, yaitu di tanah yang subur dan bersih dari batu-batuan. Dalam cerita perumpamaan seorang penabur, ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu. Apakah itu? Aman terangkan untuk kita. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain dan melakukan hal yang lain sehingga sama sekali tidak mendengarkannya. Firman itu hilang begitu saja seperti benih yang jatuh di jalanan. Yang kedua, ada juga anak yang mendengarkannya, namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan hal-hal lain. Ia lebih sibuk memikirkan permainan-permainan, film-film kesukaan, dan sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu, ketiga, ada juga anak yang mendengarkan dengan baik. Ia mulai mengerti tentang firman Tuhan, tetapi ketika dia pulang, dia tidak melakukan seperti apa yang diajarkan firman Tuhan. Misalnya ketika ada teman mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti temannya walaupun ia tahu itu berdosa. Hal itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Nah, yang sesuai kehendak Tuhan di benih yang jatuh di tanah yang subur ialah anak-anak yang menyiapkan hatinya dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan mengganggu.
Adik-adik sekolah minggu, ada 4 yang jelaskan tentang firman Tuhan. Ayo, yang mana kita dalam firman ini? Marilah seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di kehidupannya sehari-hari, supaya menjadi anak yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak sekolah minggu melakukan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah ini dan firman Tuhan, mari kita berdoa dan ikuti doa amal. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjadikan kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu, pelaku firman, tidak hanya mengerti tetapi melakukan firman di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati kami seluruhnya, berikan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan Allah, kami manusia yang berdosa, ampunkanlah itu agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu kita Hosi Pamulwa. Musik. Untuk menutup ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Salam.